Bapak, terima kasih Tuhan buat setiap kemurahan-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih juga buat pengorbanan-Mu Tuhan Yesus buat setiap kami Bapak. Pagi ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji, kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Sebentar kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Beri setiap kami hati yang lembut untuk menerima firman-Mu Tuhan. Hati yang subur Tuhan, sehingga firman-Mu boleh tertanam dengan baik dalam setiap kami Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Kami siap Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, saudara, Bapak Ibu. Hari ini ada yang lain? Beda setting bangku dan desainnya ya. Hari ini ada pernikahan Bapak Ibu ya. Jam 3 nanti ada pernikahan Gom-Gom dan Gladys. Jadi kalau hari ini kita lagi ibadah, tiba-tiba Tuhan datang sekalian pernikahan anak domba Allah katanya ya. Bapak Ibu tahu tadi lagu yang tema kita tahun ini? Mari kita pergi. Itu ciptaan siapa Bapak Ibu? Hah? Kalau ciptaan saya, Bapak Ibu percaya? Percaya ya? Ya, ciptaan Pahan, luar biasa Bapak Ibu ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, seperti tadi kita sudah lihat Pak Mahayoni mengatakan bulan Februari temanya adalah Tuhan sumber segala sesuatu. Ya, jadi tema judul khotbah saya hari ini adalah Providentia Day. Ya, apa itu Providentia Day? Ya, Providentia Day adalah pemeliharaan Tuhan, keterlibatan Allah, penyelenggaraan Allah. Ya, jadi kata kerja dari Providentia adalah provider, memandang ke depan. Ya, artinya Tuhan menyediakan sesuatu di depan ya. Hal ini terjadi pada waktu ingat Abraham ketika mau mempersembahkan Ishak, ya tiba-tiba ada Tuhan sediakan domba ya. Itu namanya Tuhan menyediakan sesuatu di depan. Ya, itu salah satu providentia Allah. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kata ini, Providentia Day ini, saya tertarik ketika saya membaca tentang ini Bapak Ibu. Yakub Utama, tahu ya? Pemilik Kompas Gramedia, ya. Jadi beliau mengatakan sepanjang hidup mereka, sepanjang perjalanan hidupnya, terutama dalam membesarkan grup Gramedia Kompas, itu ada pemeliharaan Tuhan. Ya, ada pemeliharaan Tuhan. Jadi beliau dengan rendah hati mengatakan bahwa itu adalah campur tangan Tuhan ketika grup Kompas Gramedia bisa sampai sebesar ini dan ada ucapan syukur yang tiada habis, yang tiada henti ucapan rasa syukur. Sangat luar biasa Yakub Utama. Jadi beliau mengatakan hidup ini seolah-olah bagai sebuah kebetulan-kebetulan. Tapi bagi saya itulah Providentia Day. Itulah penyelenggaraan Allah. Ya. Tokoh yang kita hormati bersama-sama. Ya. Jadi Providentia Day itu bukan hanya sekedar pemeliharaan Allah Bapak Ibu, tapi lebih dari itu. Ya. Jadi bukan sekedar Allah memelihara, tapi punya makna yang lebih dalam. Ya. Jadi kalau kita bilang dipelihara, kadang-kadang mindset kita, konsep kita, kalau kita pelihara binatang, kita cuma sediain makanannya, minumannya, kemudian kita bersihin kandangnya, sudah. Jadi ketika kita bilang providentia Allah, Tuhan bukan hanya menyediakan kebutuhan kita Bapak Ibu. Tempat tinggal, makanan, minuman, bukan cuma sekedar itu, tapi lebih dari itu. Ya. Apa yang kita alami, kelimpahan, kekurangan, sukacita, dukacita, itu semua adalah Providentia Day. Tuhan campur tangan dalam sepanjang hidup kita. Itulah Providentia Day. Di Mazmur 145 ayat 14, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Ya.
Jadi providensia Dei itu bukan hanya Tuhan menopang kita anak-anaknya, tapi juga Tuhan menopang semua ciptaannya. Ya. Ini gambar apalah alam semesta dan sistem tata surya. Ya. Jadi ketika Tuhan menciptakan alam semesta tata surya, Tuhan bukan hanya menciptakan kemudian ditinggal, tidak. Tuhan itu menopang. Jadi kuasa Tuhan itu menopang sistem tata surya dan alam semesta ini. Bapak Ibu bayangkan ketika Tuhan menarik kuasanya, hancurlah tata surya ini. Karena itu ada bumi, sudah ada jalurnya, kemudian Mars ada jalurnya. Ketika Tuhan itu tarik kuasanya, amburadul, mereka bisa hancur, saling bertabrakan, dan hancurlah sistem tata surya. Jadi Tuhan menopang dengan kuasanya. Bukan hanya ciptaannya, bukan hanya tata surya, tapi semua ciptaannya Tuhan jaga. Keberlangsungan hidup ciptaannya, termasuk manusia. Jadi Tuhan bukan hanya menciptakan alam semesta, tapi Dia juga menopang ciptaannya. Ya, alam memerintahkan segala sesuatu supaya tetap ada. Tuhan menjaga kelangsungan setiap hidup kita. Ya, jadi Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Ya, makanya Roma 8:28 itu salah satu yang tepat untuk menggambarkan providensia Allah. Providensia Dei. Ya. Bahwa segala sesuatu yang terjadi yang menimpa kita Bapak Ibu, menyenangkan atau tidak, sukacita atau sengsara, sakit atau sehat, itu semua adalah dalam pemeliharaan Allah, dalam providensia Dei. Ya. Seperti yang dialami Yusuf Bapak Ibu. Ya. Yusuf itu kita tahu ya, naik turun, jatuh bangun. Tapi dalam semuanya itu Yusuf mengakui bahwa itu semua adalah campur tangan Tuhan. Itu semua adalah penyelenggaraan Allah. Ya. Jadi saya lebih suka, makanya terjemahannya bukan pemeliharaan Allah Bapak Ibu. Providensia itu terjemahannya adalah salah satunya pemeliharaan Allah. Tapi saya lebih suka seperti yang dipakai oleh Yakub Utama. Penyelenggaraan Allah. Penyelenggaraan ilahi. Jadi semua hidup kita dari awal sampai akhir diselenggarakan oleh Allah. Kalau kita baca Alkitab dari mulai Kejadian sampai Wahyu, itu ada satu garis lurus mengenai cerita tentang Tuhan, mengenai penyelenggaraan Allah. Ya, dari mulai Tuhan berjanji akan ada seorang penebus, terus sampai Daud, sampai keturunannya, sampai akhirnya Tuhan Yesus datang dan menebus setiap manusia. Itulah providensia Dei, penyelenggaraan ilahi. Ya, jadi bukan hanya sekedar pemeliharaan, tapi adalah penyelenggaraan ilahi, providensia Dei. Tujuan dari providensia Allah adalah ini Bapak Ibu, penyataan kemuliaan Allah seperti dalam Roma 11:36. Ya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itulah tujuan penyelenggaraan ilahi, memuliakan Tuhan. Ya. Setiap hidup kita tujuannya adalah memuliakan Tuhan. Nah, kita sekarang ke ayat ini. Ayat ini sudah dibahas oleh Pak Mahyoni 2 minggu lalu. Ya. Janji Tuhan kepada Hizkia. Kita akan bahas dari sisi yang lain Bapak Ibu ya, mengenai latar belakangnya. Saya bacakan Yesaya 37 ayat 30, dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur, dan memakan buahnya. Ya. Jadi bagaimana penyelenggaraan Allah dalam hidup Hizkia? Siapa sih Hizkia Bapak Ibu, Saudara? Hizkia adalah Raja Yehuda ke-14. Ya. Sejak Salomo. Kita tahu bahwa Salomo kemudian anaknya Rehabeam pecah kerajaannya ya. Dari kerajaan Israel menjadi kerajaan Israel utara dan selatan. Kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Nah, Hizkia ini adalah 14 dari sejak Salomo. Sejak Salomo, Rehabeam segala macam. Nah, ke-14 itu Hizkia berkuasa. Ya,
Jadi raja ke-14, Raja Yehuda. Naik tahta usia 25 tahun dan berkuasa selama 29 tahun. Hidupnya dari tahun 729 sampai 686 sebelum Masehi. Wow, sebelum Masehi Bapak Ibu, 700 tahun sebelum Masehi. Sudah sangat-sangat lama. Raja Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti Daud, bapak leluhurnya. Ya, kemudian salah satu Raja Yehuda yang terkenal, karena dia seorang yang luar biasa, yang sangat cinta Tuhan. Pada masanya, yang memperbaiki rumah Tuhan, menguduskan para imam dan Bani Lewi. Kemudian mengadakan kembali Paskah. Jadi sejak zaman Salomo, raja selanjutnya itu tidak mengadakan Paskah Bapak Ibu. Ya. Sejak Salomo ada Paskah, kemudian hilang. Nah, pas zaman Raja Hizkia diadakan kembali Paskah. Ya, sehingga terjadi kebangunan rohani pada masa pemerintahan Hizkia. Hizkia hidup sejaman dengan Nabi Yesaya. Jadi maka tadi kita baca di Yesaya 37. Cerita tentang Raja Hizkia ini ada di Yesaya, ada di 2 raja-raja, ada di 2 Tawarik kalau Bapak Ibu bisa baca ya. Jadi sejaman dengan Yesaya. Yesaya itu hidup di zaman 4 raja Yehuda Bapak Ibu ya. Jadi sebelum Hizkia 1, 2, 3 terakhir Hizkia, Yesaya hidup. Kemudian anaknya Hizkia menghukum mati Yesaya karena seorang raja yang jahat. Nah, pada zaman Hizkia berkuasa Bapak Ibu, zaman itu kerajaan Asyur itu menguasai sebagian besar wilayah di Timur Tengah itu, ya, kerajaan Asyur. Jadi pada saat itu selain Yehuda ada 3 kerajaan besar, Asyur, Mesir, dan Babel. Tapi yang paling besar pada masa itu Asyur. Kemudian kita tahu bahwa Asyur akan dikalahkan Babel berpuluh-puluh tahun kemudian. Ya, tapi pada saat itu Asyur yang berkuasa. Nah, jadi itu latar belakang Hizkia Bapak Ibu ya. Nah, pada tahun ke-6 Hizkia berkuasa, memerintah, Raja Asyur mengepung Samaria, kerajaan Israel Utara. Ya. Jadi direbut dan runtuh pada tahun 722-721 sebelum Masehi. Ya. Jadi tahun ke-6 Hizkia berkuasa, kerajaan Israel Utara runtuh Bapak Ibu. Ya, tapi Yehuda belum, kerajaan Yehuda belum. Nah, pada tahun ke-14, jadi 8 tahun kemudian barulah kerajaan Raja Asyur itu menyerang Yehuda. Ya, namanya Sanherib pada saat itu Raja Asyur. Ya, menyerang Yehuda. Kita lihat sebentar di 2 Raja-Raja 18, 1935, karena panjang boleh ditampilkan. Langsung di 2 Raja-Raja 18 ayat 29 saja. Saya tidak tampilkan di PowerPoint. 2 Raja-Raja 18 ayat 29. Bapak Ibu bisa buka juga. Jadi ketika Asyur menyerang Yehuda, nah Raja Sanherib mengutus juru minuman dan panglimanya. Ya. Jadi di ayat 29 saya bacakan. Jadi ini juru minuman agung Raja Asyur berkata kepada Yehuda ya. Beginilah kata raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Asyur. Ya, jadi diintimidasi. Kemudian, janganlah dengarkan Hizkia sebab beginilah kata Raja Asyur, adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku dan datanglah keluar kepadaku, namun maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya serta minum dari sumbernya. Jadi Bapak Ibu perhatikan, janganlah Hizkia memperdayakan kamu sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Itu intimidasi pertama. Ya. Kemudian janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita. Ya. Jadi itu intimidasi kedua. Yang ketiga, dikasih apa? Pengharapan Bapak Ibu. Kamu datang kepadaku menyerah, maka aku bawa kamu ke suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang berroti dan berkebun anggur, suatu negeri yang berpohon zaitun, berminyak dan bermadu.
Dengan demikian kamu hidup dan tidak mati. Tetapi jangan dengarkan Hizkia, sebab ia memujuk kamu dengan mengatakan Tuhan akan melepaskan kita. Oke, sampai situ dulu. Nah, Bapak Ibu, jadi juru minuman agung itu dia mengintimidasi. Ya, kalau kita tahu, boleh ditampilkan di slide lagi. Dia mengintimidasi dua hal, Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat ini, Bapak Ibu. Ya. Biasanya kita kalau ada persoalan Bapak Ibu, kalau kita menemukan persoalan, mulai itu meragukan Tuhan. Tuhan, Engkau ada gak sih? Kau tidak menolong aku. Nah, sama nih, si Asyur mengintimidasi Yehuda dengan perkataan ini. Tuhan itu nggak bisa menolong kalian. Jangan dengerin Hizkia. Tuhan itu nggak bisa melepaskan kamu dari tangan Asyur. Sama kan? Tuhan kok nggak bisa? Masalah saya kok tetap ada. Tuhan kapan melepaskan masalah saya? Tuhan kapan menolong saya? Mulai meragukan Tuhan. Hawa juga begitu kan Bapak Ibu ya? Kan Tuhan tidak berjanji semua ini dalam boleh makan. Tuhan meragukan Hawa. Kemudian Tuhan memberi harapan. Tuhan. Iblis memberikan harapan kepada Hawa. Kalau engkau makan buah ini, engkau jadi sama seperti Tuhan. Sama tadi Asyur juga begitu. Kalau engkau datang kepadaku menyerah, aku akan bawa engkau ke satu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Pengharapan palsu. Kita juga gitu kan. Lagi ada masalah keuangan, masalah hubungan dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua. Kok Tuhan nggak tolong sih? Kemudian datang harapan palsu. Datang tuh ke orang pintar, datang ke dukun, dia bisa ada solusi loh. Ada harapan palsu Bapak Ibu. Ya, sama. Jadi iblis itu apa sih? Tipu daya Bapak Ibu kerjaannya. Jadi dua hal ini nih Bapak Ibu, kita mesti hati-hati. Ya. Meragukan Tuhan, kemudian harapan palsu. Nah, sama ketika Hizkia menghadapi ini Bapak Ibu. Apa respon dia? 2 Raja-Raja 19 ayat 1. Ketika juru minuman Asyur mengintimidasi bangsa Yehuda. Ini respon Hizkia. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakannya pakaiannya dan diselubunginya badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Jadi tidak cari yang lain-lain Bapak Ibu. Nggak cari orang pintar, tidak cari solusi dari dunia, tetapi masuk ke rumah Tuhan. Nah, kalau kita baca ayat selanjutnya Bapak Ibu ya, itu juru minuman agung itu dia berkata dalam bahasa Yehuda Bapak Ibu ketika dia mengintimidasi. Nah, si utusan Hizkia berkata, kamu boleh berbicara kepada kami dalam bahasa Aram. Silakan engkau bicara kami dalam bahasa Aram supaya rakyat yang ada di tembok itu tidak mengerti. Ayatnya di mana ya? Saya coba baca cari. Dua Raja-Raja 18 ayat 26 Bapak Ibu. 2 Raja-Raja 18 ayat 26. Lalu berkatalah Elyakim bin Hilkiah, Sebna dan Yoah kepada juru minuman agung, silakan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti. Tetapi jangan berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Jadi ketika utusan Asyur bicara, itu semua rakyat ada di sana Bapak Ibu. Ada utusan Hizkia, kemudian juru minuman agung mengintimidasi. Terus kemudian dia katakan, jangan ngomong pakai bahasa Indonesia, jangan ngomong pakai bahasa Yehuda, tapi pakai bahasa Aram. Kami ngerti nih, tapi rakyat kan nggak ngerti. Tujuannya apa? Supaya rakyat tidak terintimidasi Bapak Ibu. Tetapi jawaban juru minuman agung. Ayat 27, tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja?
Terus, bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, maksudnya rakyat Yehuda, yang memakan, maaf, ini kasar sekali ya, yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu. Sebegitu kasarnya intimidasi dari Raja Asyur kepada Yehuda. Ya. Ayat 28, kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Dia tetap ngomong bahasa Yehuda Bapak Ibu, supaya semua rakyat dengar. Dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Dan kita masuk ke ayat 29 yang tadi, diintimidasi. Jadi semua rakyat mendengar Bapak Ibu, intimidasi dari juru minuman agung. Dan Hizkia ketika mendengar itu, dia masuk ke rumah Tuhan. Nah kemudian setelah itu, juru minuman agung pergi. Nah kemudian dia kirim surat lagi Bapak Ibu, Raja Sanherib mengirim surat lagi kepada Hizkia sambil intimidasi lagi. Kalau kita baca di 2 Raja-Raja 19, Bapak Ibu baca di rumah ya. Nah ketika dia kirim surat, Hizkia baca, sama responnya Hizkia Bapak Ibu. 2 Raja-Raja, boleh balik ke slide. Ya, 2 Raja-Raja 19 ayat 14, ketika Hizkia terima surat intimidasi, Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Jadi ketika Hizkia terima surat, dia pergi ke rumah Tuhan, dibawa suratnya, kemudian dia bentangin, Tuhan, ini loh surat ancaman, surat intimidasi dari Raja Asyur. Terus Hizkia bilang, memang dia bilang, karena pada saat itu Bapak Ibu, ketika Asyur menyerang semua negara-negara yang lain, tidak ada satupun yang bisa menang Bapak Ibu. Sehingga dia sangat pongah, sangat sombong. Dia bilang, tidak ada para Allah negara-negara itu yang bisa membebaskan dari tangan Raja Asyur. Jadi dia bilang, engkau juga pasti tidak akan lolos. Nah, Hizkia bilang, karena mereka itu Allahnya Allah buatan tangan manusia. Sedangkan engkau Allah yang hidup, Allah semesta alam. Hizkia berdoa kepada Tuhan seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca, seru Bapak Ibu. Seperti baca komik. Seperti nonton film perang Bapak Ibu ya. Kita akan lihat akhirnya. Nah, akhirnya apa Bapak Ibu? Ya. Kemudian Hizkia berdoa. Nah, akhirnya kita lihat di 2 Raja-Raja 19 35 sampai 37. Ya, ini akhirnya. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 185.000. Berapa? 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Jadi tanpa mereka berperang, Tuhan sudah kirim malaikat Tuhan, semua 185.000 itu dibunuh semua Bapak Ibu, tentara Asyur. 185.000 banyak gak? Banyak. Kita ini cuma berapa? 300 dibanding 185.000. Berapa kali lipatnya Bapak Ibu? Ya, itu dibunuh semua Bapak Ibu. Ya. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Luar biasa pembelaan Tuhan Bapak Ibu. Ayat 36, sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang. Jadi ketika Raja Asyur dan Sanherib lihat semua tentara dia mati, pulang dia. Ya saya sudah menubuatkan bahwa Sanherib pulang kemudian akan mati oleh pedang. Sudah dinubuatkan Bapak Ibu dan ternyata benar. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang. Lalu tinggallah ia di Niniwe. Ayat 37, pada suatu kali ketika ia sujud menyembah dalam kuil Nisrok, Allahnya, maka ada Melek dan Saresat anak-anaknya membunuh dia dengan pedang. Jadi nubuat Yesaya tergenapi. Dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Luar biasa Bapak Ibu. Pemeliharaan Tuhan, penyelenggaraan Tuhan atas Hizkia dan rakyat Yehuda.
Jadi kalau kita bilang kita komunitas yang bergerak, sama kita secara komunitas juga ketika kita sama-sama mengandalkan Tuhan, Tuhan membela kita Bapak Ibu. Ya, amin. Ini. Tuhan membela Hizkia sehingga luput dari penyerangan Asyur. Ya. Di 2 Raja 19:35 sampai 37. Ya. 185.000 tentara Asyur mati, Sanherib mati, dibunuh anaknya. Itu pembelaan Tuhan atas Hizkia. Tetapi sayangnya Bapak Ibu kalau kita baca seterusnya, saya pernah bagikan juga, setelah itu Raja Hizkia sakit Bapak Ibu. Pernah baca ya? Sakit, kemudian dia berdoa pada Tuhan, Tuhan sembuhkan, kasih waktu berapa? 15 tahun lagi. Tetapi akhirnya apa? Hizkia sombong. Sayangnya Hizkia sombong Bapak Ibu. Ketika dia sudah disembuhkan, dia sombong. Utusan Raja Babel datang, dikasih lihat semua tuh. Harta benda, minyak, semua perbendaharaan, gudang senjata, semua dikasih lihat. Tapi pada akhirnya untung dia bertobat. Jadi Bapak Ibu, kita mesti belum ini ya. Jadi ketika menghadapi, biasanya 2 hal Bapak Ibu ya. Ketika kita menghadapi masalah, kita datang pada Tuhan, tapi ketika diberkati, kita suka lupa. Hizkia mengalami ini Bapak Ibu. Ketika digencet, ketika diintimidasi sama Asyur, yang dilakukan, datang pada Tuhan, berlutut, minta pembelaan Tuhan. Dan Tuhan bela. Tapi ketika diberkati, lupa dia. Sombonglah dia. Setiap kita mungkin mengalami 2 hal ini Bapak Ibu. Ketika kita punya masalah, kita lupa sama Tuhan atau kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita diberkati Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan atau kita menjadi lupa sama Tuhan. Makanya Amsal mengatakan, ini Bapak Ibu, ya. Jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Kalau aku diberkati, aku tidak menyangkalmu. Kalau aku kaya, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, kalau aku banyak masalah, kalau aku banyak problem, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jadi 2 hal ini kita diuji, kita mesti lulus dua-duanya Bapak Ibu. Amin. Oke, kita lihat klip. Boleh ditampilkan? Why don't you get something special for Grandpa? I'm sorry. Can I return the cake, please? Sure, yes. I want the cake, please. I won't ask for anything else. Next time, okay? When we can afford it? Last time you said that. You don't want this? I'll take it then. Hey. Hello, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please?
There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I do sorry. But at the counter, we didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. I've never forgotten about him. The man in the queue. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money. Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it? May I know your name, mister? Well, I'm the man in the queue. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Oh, careful. You shouldn't have spent the money. Actually, a kind man paid for it. He give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later. A simple act of caring creates an endless ripple. That comes back to you. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday. Kita berdoa Bapak Ibu. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau Hizkia dan rakyat Yehuda Tuhan berpegang kepada Engkau Tuhan, maka mereka luput dari tangan Asyur Tuhan. Itu semua ada dalam providensia Engkau Tuhan. Kalau juga yang kami lihat barusan Tuhan, itu juga ada tabur dan tuai Tuhan, itu juga semua ada dalam providensiamu Tuhan. Tuhan tidak pernah lepas tangan dari hidup kita. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kau Allah yang